Bang Ketum, gimana persiapan buat pelantikan besok di Gor Ciracas nih Bang, pelantikan kita? Iya, Abang, terima kasih. Secara umum persiapan kita sudah siap semuanya, walaupun tadi ada sedikit miskomunikasi lah ya. Mungkin miskomunikasi kita anggap lah ya. Itu tadi saya dihubungi oleh perwakilan dari pengurus gedung bahwa gedung tidak boleh digunakan karena mau dipakai. Terus uang yang sudah kita bayar dikembalikan tanpa konfirmasi lagi. Akhirnya saya datang ke pengurus di sini. Saya coba dengar kenapa, ada apa. Akhirnya disampaikan bahwa ada pimpinan dari beliau yang menyatakan bahwa gedung ini nggak boleh dipakai karena mau dipakai gitu. Ya kita kaget dong. Iya. Gitu kan? Kenapa Gitu. dia bisa begitu itu Bang? Alasannya belum ada surat permohonan pemakaian tempat. Ya saya bilang apa artinya surat? Sedangkan kita sudah datang langsung, sudah mengikuti SOP yang ada di sini. Ya kan, tarifnya pun kita ikuti, tidak ada penawaran gitu. Nah, karena itu ya tadi teman-teman juga yang mendampingi saya agak sedikit emosional gitu kan. Ya akhirnya saya coba mengambil alih, saya berkomunikasi. Saya hubungi ada beberapa ya kan pengurus gedung ini dan pimpinan, bahkan tadi menyebut nama Dispora ya kan, menyebut yang lainnya, ya sudahlah ya kan. Kalau memang perlakuan Pemprov seperti ini ya kan, ini jelas-jelas perlakuan yang tidak adil ya. Bagaimana masyarakat yang tidak berani berbuat, tidak berani menyampaikan masalah yang dihadapi gitu kan. Kalau harus dipindah besok juga mau cara. Bagaimana kalau yang mengajukan peminjaman tempat ini atau sewa masyarakat biasa, misalkan mau kondangan, mau ngawinin, sudah pesen catering, sudah pesen segala macam, sudah ngundang orang, tuh dibatalin, bagaimana coba? Iya, rugi banget itu. Apakah seperti ini pola Pemprov DKI mengelolanya gitu? Kalau memang seperti ini sangat prihatin kita, sangat prihatin. Ya kalau perlu sampai level gubernur harus tahu. Dan saya sampaikan boleh saya dipindah, tapi ganti kerugian yang sudah kita keluarkan untuk catering, ya kan? Semua fasilitas yang kita siapkan untuk undangan banyak orang dan pejabat. Saya minta hari ini 1,7 miliar siapkan. Saya akan pindah ke hotel. Gitu. Jadi kalau tadi saya penyampaian agak tegas, ya kan? Ya maklumlah. Orang Betawi sama orang Batak tuh 11-12. Oh iya. Ya kan, keras tapi hatinya lembut, ya kan? Kayak kue pepek manis gitu. Itu. Jadi saya mohon siapapun yang mendengarkan ini jangan sampai disalahartikan. Ya kan? Wah, Pak Dewan marah-marah. Bikin bukan, saya luruskan kepada masyarakat. Saya hari ini sampai pakai kaos, pakai seperti ini melepas jubah saya sebagai senator. Jangan sampai saya datang kemari disangkanya sebagai senator sombong. Iya. Saya lepas, mobil saya copot plat nomornya, nggak pakai plat dinas. Sana menyesuaikan bahwa ini adalah hajat bukan hajat dewan. Nah, selebihnya mungkin karena kita sudah mengkondisikan teman-teman untuk tidak melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan yang tidak kita inginkan yang merugikan nama besar Forkabi ya, dan kami sebagai pengurusnya. Mungkin di sini nanti ada tambahan dari Bang Sekjen dan teman-teman lainnya. Silakan Bang Sekjen. Iya, Bang Sekjen. Dan ngambek-ngambek dan Persiapan yang udah disiapkan Bang Sekjen dan apa yang menjadi ini kendala itu? Ya, pada prinsipnya persiapan sudah hampir 99% lah. Tinggal gladi resik saja hari ini. Bagaimana prosesi pelantikan itu berjalan. Kita juga sudah mendistribusikan undangan, pesan catering dan lain-lain. Saya pikir udah nggak ada persoalan. Cuma tadi hambatan persoalan ada kebijakan yang di luar dari standar ya. Karena adanya intervensi dari pihak ketiga agar pelantikan ini digagalkan. Tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran kepada kita semua. Pemerintah juga begitu, tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyatnya gitu kan, yang ingin menggelar kegiatan, karena semua kita sudah tempuh tentunya, sehingga tidak ada boleh lagi intervensi semacam ini. Jadi Bang Iman, kawan-kawan yang dilantik sudah siap, undangan juga sudah tersebar dan siap hadir, termasuk Bang Robin nih dengan DPD-nya.
insya Allah juga akan mengerahkan anggotanya ke lokasi dari Jakarta Barat. Begitu Bang Iman. Ya, jadi tetap kita terus ya. Oh terus, nggak ada apa terus. Mundur aja Maju selangkah terus. kah? Enggak ya, maju terus ya. Gas terus. Maju terus ya kan. Nah, Bang Mul, gimana Bang Mul persiapannya? Ya, untuk baik, terima keamanan? kasih Bang Iman, izin Ketum dan Sekjen Porkabi. Jadi kalau saya melihatnya ini sangat luar biasa, sangat fantastis karena ada sedikit kejanggalan, ada sebuah fenomena yang mana tadi seorang Ketua Umum Porkabi yang melepas atributnya sebagai senator, jelas-jelas memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan gedung. Artinya kenapa? Bahwa di sini jelas-jelas bahwa pemerintah terutama yang notabene jelas-jelas artinya menjabat di bidang manapun, di tempat manapun, apalagi ini tempat yang bernaung di dispora. Tentunya tidak boleh sebuah masukan angin ataupun oleh orang-orang kepentingan tertentu hanya membuat satu kericuhan yang masuk bukan dalam rumah tangganya. Jadi menurut saya Porkabi adalah rumah besar yang betul-betul tidak boleh kemasukan dalam unsur eskalasi motif-motif politik ataupun kepentingan-kepentingan pribadi dalam bentuk jabatan ataupun apapun. Jadi saya rasa Bang Iman bahwa persiapan untuk pelantikan kita di hari Sabtu insya Allah akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional. Kita diperkirakan estimasi massa yang akan hadir hampir kurang lebih 1.500 orang dan juga insya Allah kita tetap solid dan tidak ada yang namanya kita membentuk sesuai dengan nawacita kita adalah kebersamaan dalam kebetawian. Demikian, terima kasih Bang Iman. Wah, mantap. Makasih Bang Mul. Ya. Bang Robin, ini besok rencana yang hadir dari yang sudah dilantik nih di Jakarta Barat nih, ya kan? Persiapannya gimana, Bang Mat Robin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ketum, Bang Sekjen, Bang Iman. Ini proses pembelajaran politik Betawi sekarang sudah maju. Dengan kejadian di Jakarta Barat menjadi edukasi masyarakat bahwa pemerintah bukan alat untuk melakukan pressure satu organisasi yang tidak mendukung pemerintah. Ini sangat menarik. Menurut saya pemerintah harus lebih tegas. Pemprov siapapun yang menjadi gubernur adalah bagian warga Jakarta, adalah semua adalah milik DKI, milik warga Jakarta. Walaupun embelnya dia partai, tapi di sini saya tidak mengeluarkan itu. Saya sebenarnya kalau bicara kecewa dengan kondisi Jakarta Barat, teman udahlah. Kita berharap pelantikan besok di bawah Bang Senator, kita berharap gubernur lebih melihat lagi gitu. Lebih melihat lagi untuk kedepannya bahwa tidak ada perbedaan dalam suatu organisasi Bang Iman. Menurut saya dan saya yakin Jakarta Barat besok siapkan 100 sampai 200 personil untuk hadir di acara tanggal 25 besok Sabtu. Demikian. Mantap. Ya. Nanam sawi di Rawamangun, metiknya di Pasar Kenari, ya kan? Anak Betawi, ayo pada bangun, jangan mau diinjak di tanah sendiri. Iya. Bang Bopong, gimana Bang Bopong persiapan kita nih? Nih Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan DPP Porkabi 2026-2031. Hidup Porkabi. Ite jage Yang bandel Yang royal Bahagia. Ketum kita Bang Adra. Alhamdulillah ya, hari ini kita berkumpul dalam rangka gladi resik ambil melakukan persiapan untuk pelaksanaan pelantikan hari Sabtu pagi yang alhamdulillah walaupun ada sedikit kerikil tapi bisa kita lalui. Ya, maklum kalau orang besar itu ya memang begitu, diganggu namanya kecil-kecil. Ya, alhamdulillah untuk Jakarta Pusat insya Allah itu akan hadir sekitar 100 sampai 200 personil. Itu baru yang terdata ya, insya Allah bisa lebih. Gitu loh. Mudah-mudahan dari 13 DPD yang lain juga bisa support. Dari 5 wilayah di DKI Jakarta ada penyangga, Tangerang 3, Bekasi ada 2, plus Depok dan Bogor. Nah, jadi mudah-mudahan besok lancar ya, Ketum, Sekjen, tidak ada kendala lagi untuk acara pelantikan DPP Porkabi di bawah pimpinan Mat Ajlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut semuanya.
kita yel-yel lagi nih, ya kan, dipimpin sama ketua panitia lagi nih. Oke? Oke. Hero kita jaga yang bandel yang loyal ketum kita